Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang mengasihi kami, terpujilah Engkau atas segala penyertaan-Mu memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Di malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan beroleh kuasa untuk mempedomani firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 27 dan ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tema renungan kita adalah bahagianya mengikuti Sang Gembala yang baik. Sahabat Renungan Malam Salom. Pengajaran Yesus yang menggambarkan besarnya kasih gembala yang baik terhadap domba-dombanya, di mana gembala yang baik itu mengenal semua kawanan dombanya, dan gembala yang baik itu memberi hidup bagi domba-dombanya. Dan kedekatan domba-domba kepada gembalanya yang baik, di mana domba-domba itu mengenal gembalanya, mengenal suara gembalanya, dan domba-domba itu mengikuti jejak gembalanya. Ini disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak, orang Yahudi, di Serambi Salomo, di Bait Allah, saat Yesus datang ke Bait Allah untuk mengikuti perayaan agama Yahudi, yaitu Hari Raya Penahbisan Bait Allah. Perayaan penahbisan Bait Allah itu adalah merayakan perjuangan pejuang-pejuang Israel, terutama Yudas Makabeus, yang berperang melawan kekuatan penjajah, yaitu Raja Syria yang bernama Antiochus Epiphanes, yang berkuasa di tahun 175 hingga 164 sebelum Masehi, yang telah menaklukkan Yerusalem dan menajiskan Bait Allah dengan melaksanakan penyembahan-penyembahan dewa-dewi Yunani di dalam Bait Allah. Para pejuang Israel itu berhasil mengalahkan kekuasaan penjajah dan membersihkan segala unsur kekafiran dari Bait Allah. Maka para imam menahbiskan Bait Allah, dan Yudas Makabeus menetapkan agar penahbisan Bait Allah itu dirayakan setiap tahun secara turun-temurun. Itulah latar belakang dari makna perayaan penahbisan Bait Allah. Sahabat Renungan Malam Salom, dengan suara lantang, orang-orang Yahudi yang ramai itu berkata kepada Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Dari perkataan Yahudi itu kita dapat memahami bahwa mereka menuntut agar Yesus berani berterus terang mengatakan di depan khalayak ramai di halaman Bait Allah itu, mengatakan, "Dengar, hai umat Yahudi sekalian, akulah Mesias." Perkataan seperti itulah yang mereka tuntut dari Yesus. Tuntutan Yahudi itu bermakna ganda.
Dapat diartikan, mereka memang memerlukan ketegasan Yesus mengatakan Dialah Mesias, agar mereka tidak ragu-ragu lagi. Memang Yesus belum pernah mengatakan, "Akulah Mesias." Tetapi, bukankah di saat perayaan Pondok Daun, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi di halaman Bait Allah, "Aku mengenal Dia, Allah, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Tertulis dalam Yohanes 7 ayat 29. Dan Yesus juga telah mengatakan lagi, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes 7 ayat 37. Kemudian dari mujizat yang dilakukan Yesus juga, yaitu mujizat penyembuhan seorang lumpuh yang telah 38 tahun terbaring di tepi kolam Bethesda, yang tertulis di Yohanes 5 ayat 18. Juga penyembuhan mata seorang pengemis di tepi jalan ke Bait Allah yang buta sejak lahir. Semua itu cukup menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Sebagaimana dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa Mesias yang datang itu akan mencelikkan mata orang buta dan orang lumpuh akan menari-nari. Tetapi orang Yahudi itu meski mendengar perkataan-perkataan Yesus dan meski mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, namun hati mereka tidak mau mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Makna kedua dari tuntutan orang Yahudi itu dapat juga diartikan sebagai cara mengintai kesalahan Yesus. Jika Yesus mau mengatakan, "Akulah Mesias," maka pernyataan itu akan mereka gunakan sebagai senjata untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tuduhan telah menghujat Allah. Maka Yesus mengatakan kepada orang Yahudi itu, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itu telah memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu juga tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Mengapa orang-orang Yahudi itu meski telah mendengar berulang kali perkataan-perkataan Yesus dan telah melihat beberapa kali mujizat sebagai tanda kemesiasan Yesus, tetapi mereka tidak percaya? Hal itu karena mereka mengeraskan hati untuk melawan Yesus. Tuntutan mereka meminta pengakuan Yesus itu hanya dalih mereka belaka. Sahabat Renungan Malam Salum, Yesus menggambarkan pengenalan domba terhadap gembalanya yang baik. Domba itu mengenal gembalanya, mengenal suara gembalanya, dan domba itu mengikuti gembalanya. Dengan gambaran sosok gembala yang baik itu, Yesus mengatakan, orang-orang yang tulus hati mendengar dan menerima pengajarannya, dan mereka yang mensyukuri pelayanan-pelayanan Yesus, dan mereka yang percaya kepada Yesus, itulah domba-domba milik Yesus. Dan karena umat itu percaya dan mengikuti Yesus, maka Yesus memberi hidup kekal bagi mereka. Untuk memberikan hidup kekal itulah tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini. Kita telah percaya kepada Yesus. Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Dan sebagai domba-domba kepunyaan Yesus, kita harus setia percaya, setia mengikuti Yesus, dan juga setia mematuhi pengajaran-pengajaran Yesus. Kita hidup di dalam kasih dan firman Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, Ia memberi hidup kekal bagi kita.
Dan janganlah kita meragukan anugerah yang mulia itu. Dan Yesus memastikan bahwa tidak ada siapapun yang dapat merampas kita dari tangan Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, asalkan kita setia senantiasa kepada Yesus. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, Yesus berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih dan kami bersyukur kepadamu Allah Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu, agar kami setia mempercayai dan mengikuti Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang menggembalakan hidup kami, sumber berkat berkelimpahan, dan juga sumber kehidupan kekal bagi kami. Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, kasihanilah mereka yang sakit, yang menjalani perawatan, mereka yang dirawat di rumah sakit, demikian juga yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari penyakit mereka. Berkatilah pengobatan dan perawatan itu. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka sehat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Hiburkan orang-orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan, menganugerahkan sukacita bagi mereka. Berkati anak yang bersekolah, agar mereka berprestasi yang baik. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan berkati kami melaksanakan pekerjaan dan usaha kami, agar kami beroleh hasil jerih payah kami untuk kesejahteraan hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.